Shalom Sobat BB. Wah, hari ini seru banget. Saya ngulangin buat live tapi nggak apa-apa. Saya tetap bersyukur, senang banget bisa menyapa Sahabat BB semuanya di malam minggu ini ya. Tadi sudah banyak yang gabung, baik yang di Jakarta, di Papua, bahkan yang ada di Depok. Pokoknya di mana aja berada. Shalom, selamat malam. Saya nggak tahu tadi kenapa ya videonya nge-like, tapi nggak masalah sih. Saya coba siaran ulang. Dan saya mau sapa juga nih yang udah bergabung, banyak banget, terima kasih. Boleh dong lambaikan tangan ya. Sambil nungguin yang lain, saya mau ajak dengerin lagu ini dulu. Oke, saya udah pakai bando loh sahabat WB. Soalnya kan Desember ya, dalam rangka Natal, jadi saya jadi Rudolf hari ini. Oke, saya sapa dulu ya sahabat WB yang sudah bergabung. Terima kasih buat kebersamaannya. Kita dengar lagu ini dulu ya. Lagu Mutiara yang Ditemukan. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Oke sahabat BB, saya mau ajak kita ngumpulin semangat dulu nih malam hari ini. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke deh, malam hari ini Magda nggak sendirian. Nantinya saya akan bersama dengan Kak Lia Darwin. Beliau adalah sahabat WB dari Jakarta Timur. Bakal sharing sebuah topik yang bagus banget, yaitu golden memory. Saya kalau dengar kata golden memory ya sahabat WB, saya tuh auto inget sama zaman saya siaran radio tuh ada lagu-lagu golden memory. Sampai ada dibilang tuh sweet memory. Nah, pasti nih malam hari ini Kak Lia membawa satu kabar baik yang sweet and golden buat kita. Dari kenangan beliau saat awal-awal dalam pelayanan wanita bijak di tahun 2001. Seperti apa kisahnya? Langsung saja saya mau gabung video bareng sama Kak Lia untuk berbagi kesaksian hidup, firman Tuhan, bahkan juga semangat buat kita semuanya. Shalom, selamat malam Kak Lia. Selamat malam Magda. Apa kabar? Baik Magda, thank you. Puji Tuhan. Kak Lia itu, ya ampun pohon Natalnya cakep, Kak Lianya cantik. Wow. Thank you Magda, wanita bijak. Wow. Magda luar biasa. Yes. Tuhan Yesus juga luar biasa. Wah. Amin. Kak Lia terima kasih loh buat kesabarannya menunggu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Tuhan berkati. Iya, nah Kak Lia, sebelum kita mulai sharing malam hari ini, Magda mau buka dalam doa, nanti Kak Lia yang pimpin sharing lalu tutup dalam doa ya. Baik, Oke. Kita doa sebentar ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini kami berdua bisa bersiaran bersama dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Tuhan Yesus memberkati perjumpaan kami dari awal hingga selesai. Juga sahabat WB semua yang menyaksikan, baik itu di Instagram Live, Instagram TV, maupun di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Dari awal hingga selesai nanti dialah Tuhan yang memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Sehingga kebenaran firman Tuhan malam hari ini sungguh menguatkan, membangkitkan semangat dan menginspirasi kami. Haleluya, amin. Amin. Iya, oke. Kak Lia mau sapa nggak nih teman-teman? Banyak loh yang udah join dan gabung nonton loh. Boleh deh say hi dulu. Halo sahabat WB, apa kabar semua? Senang sekali saya juga boleh ada bersama-sama dengan ibu-ibu, wanita single, dan sahabat-sahabat kecilku dari Girls Talk. Shalom semuanya.
Seru banget. Nah, Kak Lia, malam hari ini kan tema kita tentang golden memory. Pasti banyak Ya. yang penasaran ya. Kenapa sih Kak Lia memilih tema atau judul golden memory? Ada kisah atau latar belakang apa nih Kak Lia? Golden memory itu bagi saya artinya kan satu pengalaman-pengalaman yang indah, yang berharga buat kita semua ya. Kalau boleh share ya Magda ya, golden Iya dong, memory. harus share dong. Senang sekali saya boleh ada di Wanita Bijak waktu itu dari awal 2001 sampai hari ini ya. Yang menjadi golden memory buat saya paling utama adalah cikal bakal waktu kelahiran Wanita Bijak. Embrionya itu adalah dari pemuritan wanita-wanita atau ibu-ibu. Waktu itu kita dimulai dengan ibu-ibu ya yang mengasihi Tuhan dan belajar untuk terbuka menerima kebenaran, karena firman Tuhan bilang di Yohanes 8 ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saat itu kita berkumpul bersama 8 orang ya. Hubungan yang terbangun di situ adalah hubungan ibu dan anak yang saya boleh rasakan, dan hubungan saudara-saudara seiman yang mengasihi Tuhan. Di situ kita belajar untuk berubah, dan saya banyak belajar dari ibu-ibu yang bersama-sama saat itu, belajar masak, belajar urus suami, ya belajar jadi perempuan yang pastinya. Itu ngomong-ngomong berdelapan tuh siapa aja Kak Lia? Oh, berdelapan itu pertama-tama ada ibu rohani saya, Ibu Rosleo ya. Saya mau cerita sedikit ya, saya belajar bagaimana jadi seorang ibu gembala yang baik, yang care kepada jemaat, Bu Rosleo ya. Lalu di situ juga ada Ibu Sunlan atau kita panggilnya Kak Sunlan. Saya belajar benar-benar teknik berkhotbah dan mendidik anak lewat Kak Sunlan. Ya, dan ada Bu Ana yang masih sama-sama kita sampai hari ini, seorang ibu itu yang lagi nonton gitu ya, Ana. halo Ana. Saya belajar benar-benar lewat Ana jadi wanita yang cermat, sangat rapi Ana, dan satu hal dia sangat sabar menunggu setiap orang untuk berubah, termasuk saat itu adalah saya. Ya, thank you ya An. Saya ingat apa yang kamu tabur buat saya. Lalu saya belajar dari Bu Agnes, belajar mengendalikan emosi. Dia seorang wanita yang tenang dan cakap dalam berkata-kata. Lalu ada sahabat saya Ibu Friska yang sampai hari ini juga bersama-sama kita di Wanita Bijak. Friska itu hidupnya selalu dibagikan bagi banyak orang. Saya belajar benar-benar bagaimana Friska mengelola dana, mengelola waktu melalui apapun yang dia bisa lakukan buat banyak orang ya. Lalu di situ juga bersama-sama saya ada Bu Fenty. Saya belajar teman saya satu ini, wanita yang kalau boleh kita katakan good look, selalu kayaknya rapi kalau berpenampilan gitu ya. Oke. Dan ada satu orang ibu lagi yang hari ini masih bersama-sama juga dengan kita, yaitu Ibu Yayu. Dari Ibu Yayu saya belajar bagaimana harus berespon benar dan berpikiran positif selalu menghadapi segala sesuatu. Jadi intinya Magda, buat saya yang saya nggak bisa lupakan di WB ini adalah kalau kita bilang dulu WBB, waktu belajar bersama dan mau berubah gitu ya, berubah terus dari waktu ke waktu. Di kelompok itu saya paling kecil usianya ya, jadi kalau anak paling muda itu kan paling suka digodain ya kan, dibecandain. Kalau bahasa anak muda sekarang ya dibully lah sedikit. Itu sampai kadang-kadang pedes kalau dinasehatin. Saya senyum-senyum aja, tapi saya tahu hati mereka. Mereka menabur yang baik buat saya sampai hari ini. Oke. Nah, kalau begitu ya, dari 8 orang tadi dan juga cikal bakal WB 2001, dan itu menjadi salah satu gerbang masuk semua golden memory yang menjadi kenangan manis dari apa yang diceritakan Kak Lia. Nah, kemudian kenangan seperti apa sih yang tidak bisa dilupain Kak? Atau mungkin pengalaman apa yang sampai hari ini hampir 20 tahun mau masuk dekade ketiga, itu apa yang paling membekas? Yang paling membekas ya, yang paling membekas di hati saya,
seorang ibu tidak akan bisa menjadi ibu tanpa memiliki anak rohani. Dan seorang anak rohani tidak akan bisa menjadi ibu rohani kalau dia tidak pernah punya hati anak. Jadi belajar bertumbuh untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari dan belajar mendengar nasihat orang lain. Kalau kita sekarang sebutnya itu banyak belajar praktek di modul 2 ya. Nanti saya akan akhiri saya share ke situ. Tapi kalau boleh saya share satu ayat dulu, dikatakan 1 Korintus 13 ayat 7 ya, dikatakan ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang sangat menjadi pengalaman yang berharga buat saya, yang sangat berarti adalah di dalam wanita bijak ini saya belajar menghargai sebuah hubungan. Menghargai sebuah hubungan. Ya, karena bicara hubungan itu adalah bicara bagaimana kita menjadi seorang wanita yang berfungsi dengan baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan kita, dan jemaat kita. Nah, saya punya pengalaman waktu itu mungkin kira-kira 10 tahun yang lalu sampai 14 tahun yang lalu ya. Saya menyiapkan bersama teman-teman yang lain, waktu itu ada Ibu Iin juga bersama-sama kami di Pelayanan Wanita Bijak Jakarta Timur menyiapkan salah seorang PIC Ibu. Dan ada satu kesempatan saya keluar kota, saya lupa kotanya, antara Purwokerto atau Pekalongan ya. Waktu itu saya bawa ibu ini dengan kerinduan saya ingin sharing lebih lama di perjalanan. Lalu di dalam perjalanan itu saya share bagaimana apa yang saya dapat di Wanita Bijak, apa yang saya boleh terima dari Tuhan, baik visi maupun melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, apa yang kita lakukan. Sampai nggak kerasa tuh air mata berlinang-linangan, Magda, di kereta. Berdua, sama-sama nangis, sama-sama ketawa, sama-sama bengkak matanya saat disambut panitia. Panitia bingung kenapa ini ibu matanya pada bengkak gitu kan. Tapi saya merasakan waktu itu, saya mencoba mengimpartasi apa yang saya miliki. Terus terang saya mau katakan bukan pengetahuan, tapi saya belajar mengimpartasi hidup saya yang saya persembahkan untuk Tuhan lewat Wanita Bijak. Saya ingat satu hal, apa sih arti wanita bijak itu dalam hidup saya yang saya bagikan kepada dia. Wanita bijak itu adalah hidup kita sendiri. Bagaimana kita belajar menjadi perempuan yang bisa berubah. Berubah untuk tidak berpikir saya tidak bisa atau tidak mampu, tapi kamu bisa dan mampu cuman karena Tuhan. Nama ibu itu Ibu Yuliana Hutajulu. Ya, kita memanggilnya dengan sebutan Ibu Ina. Seorang wanita yang teguh, prinsipnya pada kebenaran, seorang yang mau diajar gitu ya. Setiap kali saya menasehati dia, dia datang dengan hati anak, Kak, gimana khotbah saya tadi, Kak, gimana saya dengan kehidupan di keluarga saya seperti ini, kali ada masukan apa. Lalu dia selalu datang dan minta nasihat. Saya sangat diberkati. Dalam pemuritan, dalam pembinaan wanita bijak itu, bukan hanya seorang anak yang diberkati oleh ibunya, tapi saya pribadi. Saya diberkati dengan kesungguhan dia, dengan ketulusan dia. Ya, satu hari dia pernah datang sama saya, Kak, saya mau bicara. Oh ya, ada apa ini? Saya sebut gitu ya. Dia nangis berlinangan air mata. Ceritanya menceritakan bagaimana dia melewati ujian-ujian dalam dia menyiapkan generasi di bawah kita waktu itu. Saya cuma bilang, Ina, nggak ada yang sanggup, hanya Tuhan yang sanggup. Nggak ada yang bisa merubah manusia, hanya Tuhan yang bisa merubah. Dan kembali lagi kita senyum, kita ketawa, kita senyum, kita nggak terasa waktu berjalan 10 tahun dia melayani. Dia bersama-sama, dia jadi ibu di jemaat, dia jadi ibu juga di tim wanita bijak, dan dia juga jadi ibu buat saya. Sekalipun dia anak rohani saya mau katakan, gak ada ibu yang lebih hebat dari anaknya, gak ada anak yang lebih hebat dari ibunya. Kedua-duanya sangat membutuhkan. Dan satu waktu
yang saya tidak duga-duga waktu itu tanggal 8 Desember Ibu Ina menyiapkan diri untuk berangkat bersama Ibu Penatua kami, Ibu Rini dan tim untuk melayani pelayanan misi di daerah Tonda, Berea gitu ya. Malam-malam dia masih cerita WA saya, Kak, saya masih nyiapkan lilin-lilin buat Natalan di sana. Saya masih pergi ke pasar, katanya gitu. Saya bilang, Ina hati-hati, besok harus berangkat pagi-pagi. Saya tidak memikirkan apapun, cuman saya tahu Ina sedang melakukan kehendak Tuhan pada masanya, ya. Dia sedang melakukan fungsinya untuk menjadi berkat bagi banyak wanita dan anak-anak di sana. Apa yang terjadi 9 Desember subuh, pada waktu itu saya mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah menjemput Ina. Dan Ibu Yuliana Hutajulu almarhumah saat itu sudah di pangkuan Bapak. Hati saya pedih. Ya. Saya berusaha untuk mengendalikan hati saya waktu itu, tapi saya tahu Ina melakukan kehendak Tuhan pada masanya. Dan saya belajar bahwa hidup kita sementara. Apa yang dapat kita lakukan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Kalau kita boleh melayani teman-teman sahabat WB sampai hari ini, itu bukan kehebatan kita, itu anugerah dari Tuhan. Betul banget. Masuk Masuki dekade ketiga pelayanan wanita bijak. Iya. Saya banyak merenung, Bu Magda, dan meneguhkan hati saya. Iya. Meskipun saya ada di wanita bijak dari awal. Kalau orang bilang tim perintis, di hati saya berkata dengan jujur kepada Tuhan, Tuhan, sembunyikan saya di balik salibmu. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, nggak ada yang harus dibanggakan. Saya bukan orang penting Tuhan di wanita bijak. Saya hanya berusaha untuk terus mengejar Engkau, mengejar kasih, mengejar jiwa-jiwa untuk menyelesaikan visi yang Tuhan beri buat kita sebagai seorang wanita. Seperti visi kita dalam Titus 2 ayat 3-7 ya, bagaimana perempuan-perempuan tua membimbing perempuan-perempuan muda dan perempuan-perempuan tua secara rohani juga membimbing perempuan-perempuan muda secara rohani untuk hidup benar, sebagai istri, sebagai mama, sebagai hidup di tengah-tengah lingkungan kita. Intinya cuma satu, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Sangat berharga kalau kita bisa berfungsi menolong wanita lain menerima kebenaran. Ya, itu makna. Ya, luar biasa Kak. Saya nggak bisa nahan air mata sebetulnya ya, tapi saya berusaha kedip sebanyak-banyaknya biar air mata nggak netes. Tapi saya tahu ini air mata sukacita gitu. Ini tuh luapan syukur gitu kan Kak Lia ya. Jadi kalau itu jadi kenangan yang manis gitu ya, sekalipun kita harus berkaca-kaca gitu ya, mendengar dan menceritakan ini, tetapi saya dan juga sahabat Dewi bisa melihat bahwa di situ tuh kenangan manis tuh seringkali saking manisnya, saking sukacitanya kita sampai menitikan air mata gitu. Dan itu benar-benar luar biasa banget untuk kesaksian dari Kak Lia, terus juga tadi almarhum Ibu Ina gitu ya, yang itu bisa jadi sosok teladan buat kita. So, tadi Kak Lia juga menyambung masuk di usia dekade ketiga. Ini gak main-main loh. Ini gak main-main, artinya kalau Kak Lia dari dulu sampai hari ini masih ada dalam WB, khususnya masih bertumbuh dalam modul 2, masih sering ada dalam komunitas dengan teman-teman yang tadi disebut berdelapan itu, apa sih yang Kak Lia ingin sampaikan ke kami gitu ya, yang ada di dekade ketiga? Kakak punya dorongan apa buat setiap kami nih sahabat WB, supaya kami juga bisa terus punya api yang menyala, hati yang makin kuat di dalam Tuhan, spirit makin dibangun. Apa yang Kak Lia ingin sampaikan? Saya mau sampaikan satu hal, bahwa kita hidup di masa pandemi ini adalah anugerah dari Tuhan juga ya. Banyak orang kecewa dan marah dengan situasi saat ini, tapi wanita bijak
Mari kita belajar meresponi Tuhan lewat situasi yang terjadi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan dan gak akan datang lagi. Gak tahu kapan waktunya nanti Tuhan bilang kita selesai juga. Jadi mari semangat ibu-ibu, semangat wanita bijak, semangat sahabat wanita bijak, semangat wanita bijak single, girls talk semua. Untuk apa? Untuk kita terus bertumbuh. Bertumbuh untuk bagaimana? Jangan pernah puas dengan kehidupanmu bahwa engkau sudah merasa menjadi bijak. Kapan kita selesai menjadi bijak? Waktu kita pulang ke rumah Bapa. Itu kita boleh berkata sudah selesai. Tapi kalau saat ini, apa yang akan kita lakukan? Goreskanlah teladan yang baik bagi para wanita lain, bagi anak-anakmu, bagi jiwa-jiwa di sekeliling kita, bagi orang-orang yang bekerja di rumah kita, ya. Dan kirimkanlah kepada setiap mereka doa bahwa kebenaran memerdekakan hidup mereka. Sampaikanlah hal itu. Jangan pernah ragu-ragu menyampaikan hal itu. Karena hanya kebenaran yang kita pegang hari ini. Kita nggak bisa bertahan hanya karena kebenaran. Dan yang paling utama adalah selain kita juga hidup dalam kebenaran, pegang Kristus kuat-kuat, bertumbuh dalam hubungan ibu dan anak. Di dalam hubungan ibu dan anak itulah engkau akan menemukan bahwa Tuhan Yesus memelihara hidup kita lebih lagi. Konteksnya apa saat ini? Belajar untuk membuka diri, ikut dalam modul 2. Saya rasa ini menjadi satu hal yang juga menjadi beban saya. Hari ini saya juga akan coba memulai lagi memuridkan dengan memakai materi-materi modul 2 karena itu sangat bagus di situ. Bagaimana kita bisa menerima dalam tim, karena namanya perempuan, gesekan pasti itu terjadi Bu ya. Nggak mungkin nggak ada gesekan. Jadi kalau bukan ada kasih yang kita terus mau kejar, kita tidak akan bisa melewati semua itu. Ini yang saya mau tanyain Kak Lia ya, pada bagian gesekan itu, karena kan 20 tahun masuk ke dekade ketiga kan namanya hubungan kan nggak mulus-mulus terus ya Kak Lia, pasti ada up and down, apalagi kita nih wanita, hati kita sangat peka gitu ya. Nah, saat Kak Lia menemukan gesekan-gesekan atau mungkin kalau bahasanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, gimana tuh Kak Lia merespon setiap ya gesekan atau mungkin kalau bisa disebut apa ya, mungkin ya hubungan-hubungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi Kak Lia. Gimana tuh merespon? Kembali lagi belajar trust satu sama lain, ya, belajar percaya dan kembangkanlah kasih yang selalu mau menutupi segala sesuatu, yang mau sabar menanggung segala sesuatu, yang mau juga terbuka untuk menerima koreksi-koreksi itu. Jangan pernah membela diri deh. Saya belajar banget gitu ya. Ketika saya membela diri, malah saya lihat kok saya begini banget ya gitu ya. Tapi waktu saya belajar ada Tuhan kan dalam hidup saya, saya harus berubah ya. Kalau saya dibilangin atau dinasehatin atau kena gesekan saya nggak mau berubah, ya berarti saya bukan wanita bijak. Karena wanita bijak itu melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Ya sehari-hari ya di tengah-tengah kita. Modul 1, modul 2 kejarlah kasih sampai terjadi perubahan. Terus tadi juga soal ibu dan anak itu ada di modul 2 sesi kedua, like mother, like daughter. Amin. Oke. Oke, lanjut tadi soal mengasihi, konteksnya menghadapi gesekan berarti kita benar-benar punya hati yang mau menerima ya, mau dibentuk ya, menutupi segala sesuatu gitu kan. Iya, dan jangan pernah pegang kuat-kuat kesalahan orang lain. Setiap orang bisa berubah. Jadi kadang-kadang kita ketika melihat ada orang lain salah, kita langsung menghakimi dia dan seolah-olah dia nggak bisa berubah. Setiap kita bisa berubah hanya karena Tuhan, dan kalau bukan Tuhan yang mengubah hidup kita, kita tuh siapa? Kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak lebih hebat dari yang lain gitu.
Ya itu sih. Jadi itu cara kalian merespon sehingga dari masa ke masa bahkan sampai detik ini tuh bisa lihat bahwa ya kita manusia yang selalu diperbaharui, diproses gitu, dan itu gak mudah kan tantangannya karena kita seringkali ketemu orang-orang yang memang Tuhan izinkan untuk menggesek kita supaya punya kasih yang ilahi gitu, kasih yang tidak menuntut gitu. Terus saya tuh juga punya kenangan loh terhadap Kak Lia. Karena saya tuh masih inget banget tuh tahun 2010 saat saya menjadi peserta camp WB Jogja. Waktu itu saya masih pengantin baru ya. Dan itu tuh Kak Lia tuh mimpin sesi ikatan baru sama suami. Jadi Kak Lia sama Pak Darwin. Saya masih ingat banget. Jadi ketika kemarin saya dapat ini ya nama Kak Lia, terus saya lihat foto gitu. Ini kan yang dulu ikatan baru waktu aku jadi peserta. Itu tahun 2010 Kak. Itu buat saya juga jadi golden memory gitu. Dan kita ketemu lagi 2020. Dan buat saya ini bener-bener wow banget gitu. Gak pernah kan saya terpikir, iya bener. Jadi saya tuh lihat Kak Lia, ini kan dulu yang pembicara ikatan baru. Dan benar-benar ini buat saya juga golden memory banget gitu. Nah, Kak, balik ke tadi ya, ke pertanyaan tentang sebenarnya kita tuh akan tetap setia di WB karena kita menghidupi nilai-nilai WB. Nah, menurut Kak Lia nih, apakah sependapat misalnya dari WB dari perintisan dulu dengan sekarang ini masing-masing masa punya keindahannya sendiri atau seperti apa menurut Kak Lia? Karena kan kadang orang gini, wah kalau zaman WB perintisan dulu tuh kayaknya wah begitu banget ya, tapi sekarang pandemi kok begini ya gitu. Oh dulu zamannya Kak Lia tuh begini, sekarang zamannya ini begitu. Nah gimana nih cara Kak Lia atau cara pandang lah ya WB dari waktu ke waktu menurut Kak Lia? Ya, WB dari waktu ke waktu kita mesti melewatinya, jangan berpatok dengan apa yang sudah pernah terjadi dahulu. Jadi setiap hari Tuhan bisa melakukan perubahan, ya, baik cara, baik tekniknya, baik metodenya gitu. Tapi kembali lagi dasarnya adalah firman. Ketika dasarnya kita pegang teguh firman, maka apapun cara WB, termasuk nanti yang next adalah WB virtual, ya kan, yang kita sedang siapkan ke depan. Tuhan mau bekerja dengan segala cara. Ayo manut aja. Kalau bahasa Jogjanya ikut aja, Magda. Jadi kita jangan pegang kuat-kuat apa yang di tangan kita. Buka tangan kita supaya Tuhan bisa menaruh sesuatu yang baru. Kalau kita pegang kuat-kuat, oh ini dulu begini, harus begini. Yang namanya nilai harus dipegang kuat-kuat. Ya itu pasti, itu tidak boleh berubah. Kita punya nilai-nilai dalam pelayanan wanita bijak itu menjadi modal setiap kita layani. Ya, dan kalau kita mau melewatinya, cara Tuhan itu macam-macam. Dulu caranya waktu angkatan saya seperti ini. Nah, terus kok misalnya sekarang kok berbeda? Ya, responi Tuhan aja positif. Karena Tuhan mau bekerja dengan segala cara. Segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kita nggak usah lagi cari-cari kekurangan. Di masa itu begini, di masa ini begini gitu kan. Atau membanding-bandingkan. Dari dulu awal WB, sekarang sudah masuk dekade ketiga gitu. Seolah-olah zaman goldennya cuma zaman dulu aja. Padahal sebenarnya setiap momen kalau kita mau meresponi dengan tepat itu merupakan golden memory kan Kak Lia, gitu nggak sih? Ya, betul. Contohnya misalnya gini, saya melihat angkatan lepas angkatan di wanita bijak ya, khususnya saya kan di daerah Jakarta Timur. Saya melihat berbagai bentuk cara orang memimpin, ya berbagai bentuk metode yang kita lakukan memang mungkin sama, tapi kan tipe karakter orang beda-beda, ya kan? Nah, disitulah kita belajar untuk menerima orang lain itu apa adanya, gitu. Menerima apa adanya dan terus berjalan ikutin tiang awan tiang api Tuhan. Kita mau dibawa kemana nih di WB angkatan ini gitu ya. Saya mau katakan yang jadi ibu-ibu rohani saya bukan cuma hanya tim 8, tapi para PIC ibu yang hari-hari ini ada di WB angkatan yang sedang berjalan. Ketika saya melihat mereka mengajar, ketika saya melihat mereka memimpin,
Saya cuma bilang, Tuhan luar biasa ya, mereka bisa lakukan hal ini, aku juga mau belajar. Aku mau belajar lagi Tuhan. Dan kayak contoh, misalnya satu waktu saya ikut rakernas yang mungkin gak seperti kemarin ya, yang lagi kita kan by Zoom, tapi yang lagi pas kumpul semua, saya nggak kenal orang-orangnya, aduh 1, 2, 3, 10, 15, 20 yang saya kenal lah, itu kan banyak ya Bu Magda ya, ratusan gitu kan, tapi saya cuma bisa melihat gini, Tuhan saya bersyukur, dalam setiap angkatan Kau bekerja dengan caramu yang ajaib, dan Tuhan membuat kita boleh melakukan kehendaknya, waktu kita belajar juga untuk taat. Saat itu saya cuma tuh bisa diam, berdoa untuk teman-teman, mendukung, seperti Bu Ana bilang, Bu Ana selalu WA saya dan telepon, Li datang ya, dukung kita. Saya kalau nggak ada hal yang sangat berat, saya pasti usahakan hadir. Kenapa di situ air mata saya bisa berlinangan, saya Tuhan Engkau indah banget. Sampai seperti ini Tuhan, WP saat ini Engkau indah banget. Ya itulah Bu. Temukan setiap masa ada keindahan tersendiri di angkatanmu. Benar. Iya, setiap masa memiliki keindahan sendiri. Jadi ingat sesi single. Nah, saya di sesi single. Itu berlaku juga gitu loh dalam kehidupan kita sekarang, bahwa setiap masa punya keindahannya sendiri, termasuk masa pandemi ini yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Tapi justru di pandemi ini kegerakan WB tuh makin, kalau saya katakan itu jadi terbuka gitu loh, lintas benua, kita bisa ketemu dengan orang dengan sangat mudah, berkomunikasi jadi banyak arah, dan jadi seru banget gitu. WB zaman sekarang kita bisa kenal dengan lebih banyak orang dengan lebih cepat gitu ya. Jadi emang benar-benar setiap masa punya keindahannya sendiri, itu emang benar-benar luar biasa ya. Oke, nah kalau Bu Lia nih melihat misalnya nih sekarang ini banyak yang muda-muda lah ya, Bu Lia gimana sih rasanya kalau lihat yang sekarang, WB sekarang anak muda, terus Bu Lia yang dulu ngerasa, saya dulu yang cikal bakal, pernah nggak sih ngerasa misalnya, wah saya udah nggak penting lagi, ini sekarang di WB saya udah nggak ngejabat, saya udah nggak punya posisi. Nah pernah nggak sih Bu Lia merasa begitu gitu? Saya setiap kali ada di tengah-tengah angkatan yang baru, saya cuma boleh berkata, Tuhan terima kasih saya melihat angkatan yang di bawah saya begitu antusias dan luar biasa. Saya bersyukur saya boleh ada dalam sejarah wanita bijak, dan wanita bijak itu bagian hidup saya. Kalau dibilang merasa bukan siapa-siapa, nggak apa-apa, emang harus begitu Magda, kita bukan siapa-siapa, kita nggak ada yang bisa kita pertahankan dalam dunia ini. WB menjadi tim di wanita bijak itu bukan bicara posisi, tapi bicara bagaimana apakah kita sudah jadi ibu bagi wanita lain. Kembali lagi ke situ. Bukan posisi tetapi fungsi ya. Ya. Fungsi kita sebagai menolong generasi-generasi bisa menemukan Tuhan dan buahnya bermultiplikasi. WB nggak berhenti sampai nanti maut menjemput kita gitu. Dan ini jadi pelajaran juga sih, karena begini loh, seringkali tuh ada ya sahabat WB tuh yang membatasi, misalkan aku udah nggak menjabat satu posisi nih, so aku punya alasan untuk nggak di WB lagi, atau misalnya di WB ya dulu pernah sih di WB, sekarang enggak lagi, jadi kayak seolah-olah ada batasan durasi atau periode untuk kita ada di WB dan habis itu kita keluar dari komunitas WB gitu loh. Saya sih sebenarnya menanyakan itu karena ingin mengcounter aja beberapa teman yang seolah-olah di WB itu ada masa jabatan yang membuat kita akhirnya itu alasan untuk saya nggak usah ke WB lagi karena saya kan udah nggak menjabat gitu loh. Padahal sebenarnya menjabat tidak menjabat, yang penting kita berfungsi tadi loh yang Kak Lia bilang, ya kan, menjadi ibu bukan posisi tetapi fungsi. Ya, menjadi ibu juga nggak harus jadi udah menikah ya, wanita single bisa jadi ibu bagi wanita lain gitu. Saya banyak belajar lihat hal itu. Di tempat saya juga ada ibu penatua saya, Ibu Rini, dia juga ada di sini ya. Itu ibu banget bagi wanita single. Ibu Rini masih single, tapi dia sudah jadi ibu, termasuk buat saya. Jadi saya melihat kalau kita melihat Tuhan itu di dalam hidup kita ingin bekerja dengan maksimal, kita nggak akan pernah berhenti. Jadi wanita bijak itu ya bukan posisi,
bukan masalah kita ada atau enggak di situ, tapi jadilah wanita bijak, karena wanita bijak itu tertulis di Alkitab. Kita harus kejar itu, jadi wanita bijak, ya kan? Yang melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-harinya. Ya itu sih Magda. Oke, nah Bu Lia, ini ada cukup banyak yang mengapresiasi di kolom chat ya. Beberapa yang bisa saya baca, saya akan coba ini ya, saya bantu baca ya. Beberapa ini tadi ada NW8382 mengatakan menabur pengaruh menjadi berkat hanya karena kasih karunia. Nah, Amin. puji Tuhan. Ada juga yang merespon nih tadi Kak Ana nih ya, beberapa menit yang lalu, melayani adalah anugerah dan kehormatan dari Tuhan. Terima Amin. kasih ya Lia gitu. Ini juga apresiasi. Yang lain tuh isinya ada yang kasih love, ada yang kasih lambaian tangan, ada yang kasih smile gitu ya. Kemudian ada pula ini yang mengapresiasi, ada Christine Serti. Akan ada WB virtual. Iya dong, pandemi ini membuat kita jadi kreatif, ada WB virtual. Amin. Sekarang. Terus tambahan juga dari Kak Ana bilang, nilai dipegang kuat, cara yang bisa beda. Responi Betul. Tuhan dengan positif. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada Eci OKT, Shalom Bu Lia. Kemudian ada juga nih tadi memberi respon juga, terima kasih untuk Bu Lia. Ada Kak Tantri juga menyimak. Terima kasih semua buat sahabat WB ya. Oke, Kak Lia, sebelum kita akhiri nih ya, sebelum ditutup dalam doa, apa yang Kak Lia ingin highlight buat kami supaya gini loh, setiap sahabat WB tuh menemukan golden memory-nya masing-masing gitu. Jadi nggak hanya Kak Lia, karena mungkin orang bisa bilang, ya iyalah Kak Lia itu kan dulu dari 2001 masa merintis, sekarang lihat begitu banyak perkembangan WB, ya pantas aja Kak Lia bilang ini golden memory. Nah, bagaimana setiap kami, saya dan juga sahabat WB lainnya juga bisa menemukan golden memory masing-masing? Gimana? Responi Tuhan dengan positif, responi situasi dengan positif. Sekalipun itu masalah, lihat Tuhan di tengah masalah itu, baik masalah di dalam tim, ya, masalah di dalam keluarga kita, masalah di dalam lingkungan hidup kita sehari-hari. Responi Tuhan dan praktekkan WB itu sungguh-sungguh, dan kita akan temukan setiap saat itu golden memory dari Tuhan. Ya, tadi yang Kak Ana sempat highlight, saya aminkan. Nilai tidak pernah bisa berubah, cara bisa berubah. Dan selalu berpikir positif dalam segala keadaan, karena kalau kita mau berpikir negatif, yang timbul adalah luka dan luka. Dan luka tidak menyelesaikan, menjadi terluka adalah pilihan, ya kan? Tapi kalau kita mau menang, izinkan Tuhan menyembuhkan dan bangkit lagi gitu loh. Lakukan bagianmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan berjalanlah bersama Kristus. Bangun hubungan, jadi ibu dan anak dalam tim masing-masing, dan terus berkarya, karena Tuhan belum selesai. Kita nggak boleh berhenti, wanita bijak. Oke. Wow, terima kasih banyak Kak Lia buat sharingnya. Jadi golden memory ini adalah menjadi kesempatan buat kita semua untuk menemukannya saat kita berjalan atau melayani bersama dengan Tuhan gitu ya. Amen. Punya respon yang benar, cara pandang yang positif, berespon juga dengan baik gitu ya. Sehingga setiap langkah dalam pelayanan kita, baik itu di WB maupun di setiap musim hidup kita, adalah golden memory. Itu yang barangkali bisa saya simpulkan ya. Karena golden memory gak hanya milik Kak Lia, golden memory milik kami semua gitu. Oke. Baiklah Kak Lia, kita akan mengakhiri sharing kita pada malam hari ini. Benar-benar terima kasih banyak buat sharingnya Kak Lia. Ini sungguh-sungguh membangun, menguatkan, bahkan membuat sahabat WB jadi terbangun juga motivasinya untuk setia dalam perkara kecil di pelayanan WB. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Gitu ya. Oke, baik Kak Lia, kalau begitu kita akhiri dengan berdoa yuk. Silahkan Kak Lia. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh ada di dalam pelayanan wanita bijak karena anugerah-Mu, bukan karena kehebatan atau kemampuan kami. Semua perkenanan daripada-Mu adalah kasih karunia buat kami boleh berjalan terus sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami saat ini memiliki
tim strategis, para pemimpin bapak-bapak buah kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kepada mereka Tuhan isi hati-Mu, kerinduan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengimpartasi kepada kami Tuhan, baik kepada tim wanita bijak maupun kepada sahabat WB semua, bahwa pelayanan ini milik-Mu dan kembali kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau memimpin para pemimpin kami, Engkau juga akan menolong kami berespon Tuhan, untuk memiliki hati anak Bapa, mengikuti tiang awan, tiang api Tuhan yang Tuhan bawa lewat hidup para pemimpin kami di wanita bijak ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa setiap waktu dalam hidup kami adalah kesempatan untuk kami boleh melayani. Terima kasih kami punya teladan-teladan iman dalam hidup kami Tuhan. Teladan-teladan iman yang telah menabur dan telah menolong kami sampai kami boleh berada sampai hari ini. Biarlah Tuhan juga membuat kami Tuhan mengikuti apa yang Kau mau, setia dengan apa yang Kau ingin lakukan dalam hidup kami, dan kami berjalan terus Tuhan, untuk kami hari lepas hari semakin mengerti betapa berharganya hidup kami di mata-Mu Tuhan, betapa Engkau ingin kami berfungsi dengan lebih baik sebagai seorang wanita, sehingga hidup kami boleh menebarkan keharuman, karena kami menjadi teladan bagi banyak orang. Ini kerinduan kami Bapa. Berkati setiap sahabat WB dan tim wanita bijak dimanapun, di kota manapun, di negara manapun berada. Kami mau katakan Tuhan, terima kasih. Semua hanya karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati Ibu Magda yang sudah memimpin kami, berkati teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini Tuhan di sekretariat, dan kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kekasih jiwa kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Kak Lia, terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati ya. Thank you Magda. Wanita bijak. Oke. Wow. Engkau luar biasa. Yes. Girl talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke, sampai jumpa kalian. Ya, Tuhan berkati. Bye. Have a nice weekend ya. Thank you, Mak. Seru. Seneng banget saya. Jadi malam hari ini nih buat saya kayak golden memory juga gitu. Baiklah, sahabat WB, terima kasih ya sudah menyaksikan. Tapi tunggu dulu, saya belum mau pamitan karena saya masih punya satu kabar oke banget dari Kak Merini Yuyun. Oke, sabar dulu ya, Kak Yuyun. Dia hari ini punya kabar baik apa ya buat kita ya? Shalom. Kak Yuyun, aku juga. Kok background kamu bagus sekali sama bandonya serasi loh. Iya. Masih di kantor pos. Oh, luar biasa. Ini pasti kamu ngirimin apa sih paket-paket ke WB seluruh Indonesia ya? Iya, betul. Luar Kemarin biasa. kirim itu Kak, pesanan agenda, paket agenda yang sudah pesan. Oh, yang Terima ada kasih buat maskernya sahabat itu. WB yang sudah memesan semuanya. Iya. Oke. Wah, terima Tuh, kasih dan, Kak Yuyun. Kamu karena emang di luar Desember biasa. sudah habis jadinya. Oke, sampai selesai lah ya di Gitu. situ ya. Tapi nggak apa-apa kan Iya, kamu betul. live di kantor pos gitu kan? Nggak terus kamu ngumpet-ngumpet. Oke. Baik Kak Yuyun. Kamu mau kasih kabar baik apa nih buat sahabat WB? Yang pertama sih, wah seneng banget ya dengerin sharing dari Kak Lia ya. Luar biasa, sangat diberkati. Saya pun juga sangat diberkati loh, bener-bener. Benar. Kak Magda tahu nggak? Lihat Kak Magda pakai bando gitu, lihat Kak Magda pakai. Iya. Itu Iya, bagus sekali suasananya bandonya ya. iya, tapi saya nggak terlalu kelihatan. Tapi itu tahu nggak Kak? Itu tuh berasa aura-aura liburan itu rasanya udah mau tiba. Udah makin dekat. Sekali rasanya udah di ambang pintu, udah mengintip-intip. Iya betul. Benar sih. Iya. Tapi gimana nggak boleh liburan sama pemerintah? Kak Yuyun, Kita mau kasih kamu tips jangan nih. tinggalin aku liburan. Oke.
Lanjut Kak, tadi apa yang harus kita waspadai atau kita perhatikan untuk liburan ini? Masuki libur panjang. Ini kan sudah mulai ya. Jadi beberapa tips Ya, supaya kita tetap bisa menikmati liburan itu. Apalagi kan di di masa pandemi seperti betul. ini ya. Dalam Jadi kota kita aja benar-benar harus wisatanya mempersiapkan. jangan Yang keluar pertama, kota. kita harus menentukan destinasi wisata yang aman. Pastikan, Mhm. iya, betul. Dan pastikan itu tempat wisata itu masuk pada zona hijau. Betul. Gitu. Ke Jadi sawah-sawah, yang minim gitu-gitu ya. resiko Ke kebun penularan bunga. COVID-19. Ya, disarankan itu untuk wisata alam ya, karena lebih terbuka gitu kan. Jadi kita juga harus betul. Ruang terbuka itu lebih disarankan. Kemudian harus mencari tahu dulu aturan apa sih yang ditetapkan di dalam tempat wisata itu, di destinasi wisata itu. Misalnya protokol kesehatan yang harus ada ya, tetap harus ada ya. 3M itu ya. Kita harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu harus kita perlu cari tahu. Dan juga tempat-tempat itu kapan jam bukanya, jam tutupnya, Iya, gitu kan. benar-benar. Terus ada pembatasan pengunjung Harus atau tidak. reservasi Jangan-jangan dulu. kita udah sampai ke sana ternyata sudah penuh, sudah tidak bisa masuk lagi. Jadi kita tidak jadi berlibur gitu kan. Itu. Iya. Iya, Dan juga betul-betul. kita harus usahakan tuh memesan tiketnya secara online untuk menghindari antrian atau kerumunan gitu. Jadi pesan tiketnya sebaiknya secara online, via online. Kemudian siapkan juga dokumen-dokumen wajib yang diperlukan. Misalnya kalau sampai kita harus naik kereta ataupun naik pesawat gitu. Jadi persiapkan itu dan cari tahu gitu. Kemudian juga ada persiapan-persiapan pribadi yang perlu kita lakukan, Kak. Selain itu tadi kan kita mempersiapkan diri tuh, mempersiapkan mau liburan. Nah, beberapa persiapan pribadi yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus menjaga kesehatan sebelum maupun selama liburan itu. Kalau kita rasa nggak enak badan, sebaiknya kita nggak usah berlibur, kita istirahat dulu di rumah gitu. Jadi kalau kita yang kurang enak badan, ditunda dulu liburannya gitu. Jadi pastikan untuk kita juga menjaga kesehatan kita sebelum dan selama masa liburan itu. Kemudian yang kedua, kita harus membawa peralatan kesehatan pribadi atau hygiene kit ya. Perlengkapan wajib yang harus selalu kita bawa, seperti masker ya. Kalau kita pergi ke tempat wisata kan mungkin kita beberapa hari mungkin ya, itu jadi bawa masker cadangan, baik yang sekali pakai maupun yang masker kain. Nah, untuk masker kain yang nyaman dan bagus kualitasnya bisa dibeli di Wanita Bijak Store. Masih ada stoknya ya. Jadi juga banyak juga pilihannya. Jadi untuk masker silahkan. Oke. Bisa membelinya di Wanita Bijak Store, ada di Tokopedia, Shopee maupun WhatsApp call center itu. Kemudian hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, gitu. Terus kemudian sabun cair ya, kalau bisa kita persiapkan, walaupun pasti di tempat-tempat wisata atau tempat-tempat umum pasti disediakan, tapi kita perlu untuk mempersiapkan itu secara pribadi juga. Kemudian jangan lupa kita harus menjaga jarak ya, tetap perhatikan, harus tetap menjaga jarak gitu. Iya. Dan juga ada pilihan loh Kak, ada pilihan liburan yang bisa kita ambil ya di masa pandemi ini. Yang pertama misalnya staycation yang kayak tadi Kak Manda bilang, liburannya di dalam kota aja gitu ya. Kita bisa memilih untuk staycation, jadi kita pergi ke hotel yang di dalam kota, misalnya kita pergi ke hotel ataupun villa juga bisa jadi pilihan gitu kan. Sekarang udah mulai dibuka ya hotel-hotel ya untuk kita bisa berlibur ya, walaupun butuh suasana lain. Karena kan selama ini kan kita mungkin udah jenuh ya dengan aktivitas, apalagi anak-anak ya, anak-anak sekolah online, semua belajar online, bekerja pun. Betul, jadi staycation bisa jadi pilihan. Kita bisa memilih hotel yang nyaman, dan pastinya sekarang
ketika hotel dibuka pun mereka juga pasti harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Kemudian juga solo traveling. Solo traveling bisa jadi pilihan juga untuk kita berlibur. Jadi kita berlibur secara pribadi ya. Ya, itu bisa dengan keluarga inti. Jadi tidak ke tempat yang rame-rame gitu kan. Itu. Nah, itu juga bisa jadi pilihan kita gitu. Jadi pastikan sahabat WB semuanya bisa tetap menikmati liburan dengan tetap Bener banget. sehat, tetap aman, Iya, tetap menjaga nanti kesehatan. pulang dari Dan liburan juga, bisa kesaksian ya, tetap karena liburan bersuka cita. sehat, Jadi menjaga bisa keselamatan refreshing, protokol kesehatan bisa ditaati, seger pikirannya. disiplin, jadinya bisa ini deh, bisa cerita tentang sukacita Betul, liburannya. betul. Iya. Mm-mm. Iya, betul gitu. Jadi kan pastikan sahabat WP ya Benar-benar ya. bersuka cita, Mencuci, dan mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga menggunakan masker, 3M. ya betul. Kemudian menjaga jarak Dengan aman. 3M itu ya. Tangan, sabun, Oke. air mengalir, masker, Terima kasih buat tipsnya. menjaga jarak aman. Betul. Ya, oke. Ya, itu Kak. Tips. Dan Kak, buat sahabat WBK yang mau mengikuti tips ini, tips berikut bisa disimak secara lengkapnya di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia ataupun di IGTV Wanita Bijak Indonesia. Ada WB tips ya yang berkenaan dengan liburan. Oke. Yang Bisa saya juga sampaikan mengisi liburan dengan bisa nonton disimak semua dan konten-konten dilihat yang di ada di YouTube-nya YouTube Wanita channel Bijak maupun di Indonesia Wanita Bijak atau Indonesia. konten-konten yang ada di Instagram Wanita Bijak Indonesia. Itu bisa jadi penyemangat juga biar kita bisa liburan sambil nonton gitu. Ya. Oke, baiklah Kak Yuyun, terima kasih banyak buat tipsnya. Benar-benar bermanfaat Iya, sekali. Oke, ada lagi nggak sebelum kita mengakhiri Instagram Live ini? Ada pesan-pesan yang mau dilengkapin nggak? Iya. Oh, ada. Jangan lupa tanggal 19 nanti ada Natal Korporat Wanita Bijak. Pelayanan Wanita Bijak. Jadi semuanya sahabat WB bisa bergabung dalam acara Natal Korporat ini. Dan pastinya ada acara yang seru, ada lomba-lomba. Buat sahabat WB yang ada di manapun berada ya jangan lupa segera ikutin lomba-lombanya. Ada dance TikTok, terus ada foto challenge, foto bersama, foto Natal. Kemudian ada lomba cover lagu Natal. Jadi tanggal 15 ya Kak. Tanggal 15 itu deadline-nya, batas waktu pengumpulannya. Bener, semangat. Pemenangnya. Jadi ayo tanyain sahabat WB dan ajakin sahabat WB yang lain untuk segera mendaftar. Ya, semangat. Mendaftar lewat PIC kelompok usia di kota masing-masing, PIC kota di kelompok masing-masing, atau bisa juga lewat DM Instagram. Tanggal 19 jam 10 waktu Indonesia bagian barat ya. Ketemu semuanya ya sahabat WB di Natal Korporat ini tanggal 19 nanti. Jangan lupa. Betul. Oke deh Kak Yuyun. Informasi atau tips tentang berlibur dan juga informasi Natal Corporate ini langsung diingat-ingat sama sahabat WB deh infonya ya. Oke, thank you very much Kak Yuyun. Selamat melanjutkan tugas. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati ya. Bye-bye. Wow, puji Tuhan. Nah, sahabat WB nggak terasa sudah jam 8 malam lebih sedikit. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang pastinya sama serunya, sama memberkatinya. Ya, saya Magdalena Krisinda mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Saya nggak bisa sapa satu persatu. Yang penting semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Dan banyak shalom, banyak cinta buat semua sahabat WB.
Selamat malam, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.